Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rozil Gufron, NIM saya 2014-324. Asal saya dari Kampung Cayur, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamerayan, Kabupaten Serang, Banten. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester mata kuliah underwriting, yaitu dosen pengampu yaitu Bapak Trisna Darmawansyah ME. Baik, langsung saja mungkin yang pertama yaitu underwriting itu proses identifikasi dan seleksi calon penanggung yang akan mengasuransikan dirinya di perusahaan asuransi. Yang kedua, tugas pokok underwriting. Tugas pokok underwriting itu ada 4. Yang pertama, mengumpulkan informasi nasabah. Dan yang kedua, mengumpulkan verifikasi data. Yang ketiga, yaitu perkiraan pencarian klaim. Yang keempat, menyampaikan keputusan polis pada nasabah. Yang ketiga, prosedur underwriting. Prosedur underwriting juga ada 3 bagian atau ada 3 macam ya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko, yang kedua mengelompokkan resiko, dan yang ketiga mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali. Yang keempat, equitable to the claim, yaitu menyetujui dan menertibkan polis yang adil bagi nasabah. Yang kelima yaitu moral hazard. Moral hazard itu perilaku yang tidak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang memicu frekuensi dan keparahan kerugian. Yang keenam, bagaimana cara menciptakan premi yang profesional? Yaitu jumlah premi asuransi yang harus Anda bayarkan merupakan hasil perkalian antara tarif premi asuransi dengan total harga pertanggungan. Tarif premi asuransi ditentukan oleh luas jaminan risiko yang dikehendaki, juga jenis dan sifat penggunaan harta benda yang dipertanggungkan. Harga pertanggungan adalah nilai dari tiap harga benda yang Anda asuransikan. Cara penentuan harga pertanggungan adalah perhitungan harga wajar dalam kondisi saat ini dari harta benda yang diasuransikan. Bukan nilai komersial dan menyangkut lokasi, keunikan atau nilai seninya. Dalam asuransi properti, nilai tidak diperhitungkan dalam penentuan harga pertanggungan asuransi. Yang ketujuh adalah prosedur yang dilakukan valid underwriting. Yang pertama, pengajuan data calon nasabah. Pertama-tama, calon nasabah akan mengisi data yang disyaratkan oleh pihak asuransi. Data-data ini pada umumnya tentang riwayat kesehatan. Setelah itu, data-data yang telah diisi akan diberikan ke underwriter untuk dianalisis. Yang kedua, mengidentifikasi risiko. Underwriter akan mengidentifikasi risiko yang dimiliki oleh calon nasabah dari data-data yang telah dikumpulkan. Terdapat beberapa faktor untuk menganalisis apakah pengajuan calon nasabah diterima atau tidak. Faktor yang paling umum adalah faktor risiko medis dan faktor risiko pribadi. Contoh dari faktor risiko medis adalah riwayat medis dan postur tubuh. Sedangkan contoh dari risiko pribadi adalah pekerjaan, hobi, gaya hidup, serta lokasi tempat tinggal. Faktor-faktor tersebut juga akan diseleksi kembali oleh underwriter.
Yang ketiga, pengelolaan resiko. Yang ketiga, pengelompokan resiko. Setelah mengidentifikasi resiko, underwriter akan mengklarifikasikan resiko yang dimiliki oleh calon nasabah ke beberapa kategori. Terdapat ada 4 kategori. Yang kategori resiko yaitu yang utama. Kategori tersebut adalah decline risks, substandard risks, standard risks, dan preferred risks. Semakin tinggi resiko yang dimiliki oleh calon nasabah, maka semakin besar premi yang harus dibayarkan. Bahkan jika resiko yang dimiliki oleh nasabah terlalu tinggi, ada kemungkinan perusahaan asuransi akan menolak pengajuan dari nasabah. Yang keempat, mengirimkan pengajuan calon nasabah kembali. Setelah resiko calon nasabah diklarifikasikan, underwriter dapat menentukan pengajuan calon nasabah diterima atau tidak. Jika pengajuan calon nasabah diterima, maka polis akan segera diberikan ke calon nasabah. Reasuransi adalah persetujuan antara penanggung atau candy company dan reassurer. Sebelumnya. Yang ke-8 yaitu reasuransi adalah persetujuan antara penanggung, candy company, dan reassurer, di mana penanggung menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan seluruh atau sebagian resiko atas suatu pertanggungan yang ditutupnya kepada reassurer, dan dengan menerima premi dari penanggung sebagaimana yang telah ditetapkan. Yang ke-9 yaitu fungsi reasuransi. Fungsi reasuransi yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatkan kapasitas penerimaan risiko perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas usaha suatu perusahaan asuransi dengan cara mengalihkan sebagian beban klaim saat terjadi kerugian kepada perusahaan reasuransi. Yang ketiga yaitu menciptakan rasa percaya diri dalam menanggung suatu resiko, karena beberapa ketidakpastian dapat dihilangkan dengan mekanisme reasuransi. Yang keempat yaitu membantu mengurangi beban keuangan suatu perusahaan asuransi dalam menanggung resiko. Catastrophic yang nilai kerugiannya sangat besar. Yang kelima yaitu sarana melakukan penyebarluasan resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi. Yang ke-10 yaitu facultative obligatory, yaitu perjanjian reasuransi yang dimana perusahaan asuransi bebas menentukan apakah akan mereasuransikan resiko yang ditanggung atau tidak, dan jika direasuransikan, maka perusahaan reasuransi wajib menerima bagian resiko yang sudah ditetapkan untuk direasuransikan kepadanya selama hal tersebut. Yang ke-11 yaitu Renteni Assurador. Renteni Assurador adalah jumlah risiko tertentu yang ditanggung oleh perusahaan asuransi dan penjaminan atau tidak dilimpahkan kepada perusahaan reasuransi. Yang ke-13
Yang ke-13 itu ada fakultatif reasuransi terti. Reasuransi fakultatif atau fakultatif reinsurance adalah reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi yang dengan melalui penawaran terlebih dahulu. Istilah fakultatif sendiri yaitu berasal dari bebas, kata bebas atau tidak terikat atau sukarela di antara pihak-pihak yang terlibat, karena sebelum ada ikatan atau keharusan tertentu dalam perjanjian ini. Masing-masing pihak canding company dan reasuradur sama-sama memiliki kebebasan, di mana pihak canding company bebas menentukan apakah akan atau tidak akan mereasuransikan resikonya kepada reasuradur. Dan pihak reasuradur juga bebas menentukan apakah akan menerima atau menolak resiko tersebut. Yang ke-14 yaitu ada catastrophe reasuransi. Reasuransi berencana dibeli oleh perusahaan asuransi untuk mengurangi eksplornya terhadap risiko keuangan dari peristiwa bencana yang terjadi. Ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengalihkan sebagian atau semua risiko yang terkait oleh polis yang ditanggung dengan imbalan sebagian dari premi yang dibebankan kepada pemegang polis. Yang terakhir yaitu yang ke-15, co-insurance yaitu suatu cara patungan atau menanggung biaya atau pengeluaran gitu ya, yang mengharuskan penanggung membayar persentase tertentu dan biaya medis. Jangan disyaratkan sebagian kelebihan yang dapat dikurangi yang dikeluarkan sebagian sebagai akibat sakit atau luka, juga disebut sebagai persentase keikutsertaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.